Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kesekian kalinya kita masih mendapatkan nikmat karunia dan rahmat Allah. Khususnya adalah kita diberi kelonggaran untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, menuju tempat ibadah untuk melakukan amal soleh tholabul ilmi yang insya Allah Rasulullah SAW menjanjikan kalau kita mau mempelajari ilmu dengan benar, dengan sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka akan diberi kemudahan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah secara mahdhah. Artinya ibadah secara mahdhah itu kaitannya, hubungannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menegakkan sholat, menunaikan sholat dengan syarat-syarat dan rukunnya, dengan arah-arah tujuan yang sempurna, yang tujuan kita melaksanakan sholat itu adalah salah satunya agar kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat, tunaikan sholat, lidzikri, untuk mengingat saya, kata Allah. Jadi tujuan sholat itu agar kita ingat kepada Allah. Nah, sehingga apa saja yang kita lakukan di dalam sholat itu supaya sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah disampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita diperintah oleh Nabi agar sholat kita itu benar-benar berdasarkan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sekedar kita asal menegakkan sholat, mendirikan sholat. Makanya kita akan mendapati penjelasan-penjelasan dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in dan ulama-ulama generasi sesudahnya, sampailah berita hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah sholat. Allah memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan jalan sabar dan menegakkan sholat.
Wa inaha, dan sesungguhnya sabar atau sholat itu lakabiratun, sangat berat, illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu orang yang dia yakin bahwa sesungguhnya dia atau mereka itu pasti bertemu dengan Allah. Dia yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Jadi itulah khusyuk. Jadi itu harus kita tumbuhkan, kita hidupkan pada waktu kita sholat. Pada waktu kita sedang menghadap kepada Allah, harus kita tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita ini, merasa yakin kita ini sedang bicara dengan Allah, kita ini sedang berdialog dengan Allah, kita ini sedang berbicara, minta kepada Allah. Dalam sholat itu kita sedang berzikir, mengingat, menyebut-nyebut keagungan Allah. Itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing, supaya kita menjalani sholat, menegakkan sholat itu ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kemudian berkaitan dengan bacaan-bacaan di dalam sholat, kita akan melihat di sebagian dari kalangan muslimin di masjid-masjid, baik di negeri kita ini atau di luar negeri, di Mekah atau di Madinah atau di masjid-masjid belahan bumi ini, kita akan melihat ada, kalau kita tegakkan sholat berjamaah itu ada yang mengeraskan bacaan bismillah. Kemudian juga ada yang tidak mengeraskan bismillah atau tidak terdengar bacaan bismillahnya ini. Nah, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan bagi kita kaum muslimin. Makanya kita perlu mengetahui dalil-dalil atau dasar-dasar kenapa kok ada yang baca bismillah dengan jahar, kemudian ada yang tidak membaca dengan bismillah. Karena sebagian dari kalangan kita kaum muslimin kadang-kadang sholatnya gak nggak bismillah, itu jadi masalah. Duduk golonganku, ini bukan jamaah saya ini, karena sholatnya tidak pakai bismillah. Nah, bagi kita tidak demikian, pakai bismillah, tidak pakai bismillah tidak ada masalah gitu. Ngoten nggih. Nah, kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan tidak bismillah. Apakah itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ataukah tidak? Itu perlu kita ketahui dalilnya. Sehingga setelah kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu, kemudian kita bisa menyimpulkan. Lalu kita ini bisa mengambil sebuah kesimpulan dan sikap. Hadis yang pertama, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi disebutkan di sini Anas bin Malik itu pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar
radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar. Kanu, mereka semua itu ya Nabi, Abu Bakar, Umar, yaftatihuna sholata, mereka membuka sholatnya. Artinya mereka memulai sholatnya. Jadi sesudah takbiratul ihram, kemudian bacaan yang keras, yang jahar, yang dibaca di dalam sholat itu mereka mulai yaftatihuna sholata, mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak disebutkan yastaftihuna sholata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak demikian. Ini dalilnya sebagian dari kalangan kita kaum muslimin yang mengeraskan bacaan yang terdengar itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudeng nggih? Tak mboten masalah toh? Karena dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Kemudian Abu Bakar juga begitu. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu. Jadi beliau memulainya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di dalam mushaf Al-Qur'an, jadi mushaf Al-Qur'an itu ada macam-macam. Ada yang sumbernya itu kalau dari mushaf Utsmani itu ya bismillah, itu termasuk ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat di dalam mushaf yang sumber periwayatannya dari jalur Imam Waros, itu tidak disebut bismillah ayat yang pertama, tapi ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang ke-6 atau ke-7, yang ke-7 itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sehingga tidak disebutkan bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat memang tidak membaca bismillah, karena di dalam hadisnya disebutkan kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian ulama yang lain berpendapat membaca bismillah tetapi dirahasiakan atau disamarkan. Jadi tidak dikeraskan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu diantara contohnya, ngoten. Kemudian wafi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Anas ini sholat bersama dengan Abu Bakar. Sholaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Ada tambahannya. Kalau tadi sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar. Nah, kemudian ada tambahan di sini juga sholat di belakang Utsman bin Affan. Nah, kita kan tidak boleh meragukan keberadaan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kata Anas yang ikut hadir sholat bersama dengan para sahabat ini, beliau mengatakan
falam asma ahadan minhum yaqra'u, saya sama sekali tidak mendengar di antara mereka. Jadi tidak mendengar dari Abu Bakar, tidak mendengar dari Umar, tidak mendengar dari Utsman yaqra'u membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mendengar, tidak ada sebutan bismillah. Jadi langsung memulai sholat bacaannya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Anas ini juga mengatakan shallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin, dan saya sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umaro, dan saya sholat di belakang Umar. Wa Utsmana, dan saya sholat di belakang Utsman radhiyallahu anhum. Fakanu, maka mereka semuanya adalah mereka yastaftihuna sholata, mereka memulai sholat bacaannya itu dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna, mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut bismillah. Fi awali qiraatin, pada permulaan bacaan. Jadi di awal memulai surat Al-Fatihah itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala fi akhiriha, dan tidak juga pada akhirnya. Pada akhirnya itu pada akhir sesudah surat Al-Fatihah, kemudian memulai surat baru. Nah, itu tidak membaca apa Pak Bu? Bismillah. Menurut hadis ini, dan ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang biasa kita pakai dan kita dengar itu Allahu Akbar, baca doa iftitah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu yang biasa kita dengar, ngoten nggih. Nah, kemudian kalau kita mendengar ada imam membacanya itu ternyata tidak biasa kita dengar, jadi langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian sampai waladdallin dan amin, langsung membaca surat, tidak baca bismillah. Nah, itu juga didasarkan kepada hadis-hadis yang saya bacakan di pertemuan ini, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian sebagian dalil-dalil yang lain juga menerangkan tidak
Mengapa? Bahkan disunahkan baca bismillah, baik itu dibaca dengan sirri atau dibaca dengan jahar. Karena juga nanti akan ditemukan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu yang membaca bacaan bismillah itu dengan jahar, dibaca dengan keras. Artinya kedua-duanya itu boleh untuk diamalkan. Jadi nggih mboten usah napa niku, mboten usah bingung-bingung iki damel bismillah niki mboten damel bismillah, ngoten. Dua-duanya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Nah, kemudian bagaimana sesudah kita takbir? Maka sesudah takbir itu ya bacanya ta'awud, kemudian doa iftitah, kemudian bismillah apakah itu sirri atau jahar. Nah, baru kemudian napa? Bacaan Al-Fatihah. Menurut sebagian ulama, bismillah ini tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, makanya kita akan dapati salah satu mushaf selain dari mushaf yang kita biasa baca, itu adalah mushaf dari riwayat Imam Waros. Itu bismillah tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah bersendirian. Laisat ayatun minal Fatihah, tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Apakah kita boleh baca? Boleh. Bedanya tadi antara dibaca jahar atau dibaca dengan sirri. Kemudian memulai sesudah Al-Fatihah juga disebutkan di dalam hadis tadi itu tidak diawali dengan bismillah. Tapi kalau diawali dengan bismillah ya tidak menjadi persoalan. Artinya bukan persoalan atau perkara-perkara yang harus dijadikan pertentangan. Mungkin goro-goro bismillah kali mboten bismillah eker-ekeran ngoten niku. Utawa ada tuduhan-tuduhan, anggapan-anggapan nih. Nah, niki mulai nyeleneh niki, mulai tidak sama dengan umumnya nih. Nah, tidak demikian. Karena kita Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita ini disuruh untuk melakukan ibadah atau amal-amal soleh itu harus berdasarkan ilmu, harus ada ilmunya. Wah, khususnya masalah ibadah sholat ini, mulai dari takbirnya ini harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian bacaan-bacaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya, agar ibadah kita itu makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente saya perlu tangkel-tangken, monggo. Jelas ngene nggih? Jadi ini perlu saya sampaikan kersane kula jenengan paham mengerti bahwa ini perkara ibadah mahdhah, ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Nah, ini diantara saudara-saudara kita atau sebagian kita atau kita sendiri yang biasa melakukan ini dalilnya, ngoten. Nah, kanggene sing biasane niku ndamel bacaan bismillah keras ngoten niku nggih mboten menjadi persoalan, ngoten. Asalkan memang ada dalilnya. Dan insya Allah nanti kalau kita ngaji terus kita akan dapati dalil-dalil tentang masalah itu di dalam kitab Bulughul Maram dan juga di dalam kitab Umdatul Ahkam atau kitab-kitab Sahih
Bukhari, Muslim dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya supaya kita ini ngaji gitu aja. Kita beramal, silahkan beramal apapun amal-amal soleh yang kita kerjakan, asalkan ada dalilnya, ada tuntunannya. Beda tidak menjadi masalah. Beda bukan berarti harus berselisih, ngoten niku. Kemudian berkelompok sendiri-sendiri, tidak. Perbedaan ini tidak harus menyebabkan pertengkaran. Justru adanya perbedaan-perbedaan selama diperbolehkan itu adalah hasanah di dalam Islam ini. Ada kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Nah, kemudian sholat yang kita kerjakan, karena sholat itu adalah munaji, innal musolli yunaji robbahu. Orang yang sholat itu adalah orang yang sedang berdialog, berbisik-bisik, menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita upayakan ketika kita ini mengerjakan sholat benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi, mulai dari gerakan-gerakannya, kemudian bacaan-bacaannya. Dulu pernah saya sampaikan beberapa hadis tentang rojulun yusolli wa huwa musolli musi'us sholah. Orang yang sholat tapi sholatnya itu salah. Gerakannya benar, tapi ada yang keliru sholatnya, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dia sholat sampai diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diulangi sholatnya itu 3 kali. Disuruh mengulangi lagi karena sholat yang dikerjakan itu ternyata tidak dihitung sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan nggih rugi. Kula jenengan misalnya sholat ning mboten dihitung sholat, rugi napa mboten kinten? Kan tuas ruko, tuas sujud, ngoten niku, tuas pegel, ngoten niku. Rasulullah saya mengatakan irji fasholli fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat ini, ulangi lagi sholatnya. Akhirnya sampai bingung ya, datang kepada Rasulullah kesekian kalinya, menyampaikan salam, kemudian meminta kepada Rasul supaya diajari sholat yang benar itu bagaimana. Nah, sholat yang benar itu yang bagaimana? Nah, itulah yang disebutkan di beberapa bulan atau pertemuan sebelumnya itu, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu sholat maka bertakbirlah. Ini takbiratul ihram. Jadi dianggap sholat itu kalau sudah ada takbiratul ikram, itu baru namanya sholat. Makanya tidak, apakah Rasulullah SAW ada bacaan-bacaan sebelum takbir? Seperti yang mungkin sebagian dari kalangan kita ada yang sebelum sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Baca surat An-Nas dulu, ngoten. Enten mboten kita enten. Baca surat An-Nas, kemudian ada juga baca surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq, enten niku. Atau bacaan-bacaan selain yang tidak diajarkan oleh Nabi ini. Nah, ternyata tidak didapati bacaan-bacaan sebelum takbir. Artinya apa? Istaqbalal kiblat. Rasul itu menghadap kiblat. Fakabbaro, kemudian bertakbir. Nah, niatnya sudah ada di dalam hati mau sholat. Allah itu maha tahu niat kita apa. Makanya kalau kita mau sholat ya sudah diniatkan mau sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu untuk diucapkan. Jumhur ulama berpendapat wala yustaroto al-talafud. Jadi tidak disyaratkan untuk melafatkan seperti niat. Niat itu tidak disyaratkan. Jadi bagaimana memulai sholat itu? Kalau sholat maghrib, sholat isya, subuh atau 5 waktu ya memulainya dengan menghadap kiblat, kemudian Allahu Akbar, sedekah.
Nah, kemudian membaca bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib Fatihah dan surat yang dihafal. Yang sunnah baca doa-doa iftitah. Sama doa-doa iftitah itu Rasulullah itu menempatkan bacaan-bacaan doa iftitah. Kalau yang biasa kita pakai nih, Allahu Akbar kabira. Napa malih Bu? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pripun terusane? Kemudian ada juga bacaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu ternyata nggih Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, bacaan-bacaan yang biasa kita pakai itu ternyata ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau mengerjakan sholat sunnah. Pada waktu sholat sunnah. Sedangkan sholat wajibnya beliau membaca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita mengikuti sunnah Rasul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kalau dari segi hukum asal sholatnya bagaimana? Ya sah. Nah, cuman kita harus mengikuti sunnahnya bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti dalam persoalan yang lain. Kita biasa membaca bacaan kunut di waktu sholat subuh. Dan doa yang kita baca pada waktu kunut di sholat subuh itu adalah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata hadis-hadis, dalil-dalil yang menerangkan tentang doa tersebut itu adalah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibaca pada waktu sholat sunnah witir. Nonton, kenapa Bu? Sholat sunnah witir. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu dibaca pada waktu sholat sunnah witir. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut di sholat subuh sampai hatta faraqat dunia, sampai beliau itu meninggal dunia. Beliau baca kunut itu menurut para ulama itu berkaitan dengan masalah kunut an-nawazil. Nah, kunut an-nawazil itu tidak hanya dibaca pada waktu sholat subuh saja, tapi juga dibaca di sholat zuhur, dibaca di sholat asar, dibaca di sholat maghrib, isya dan subuh. Nah, mulane imame nggih kedah sumerap. Bacaannya apa kunut nazilah itu? Nah, di antaranya Allahumma anjil mujahidina wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alaikal kafarota wal musyrikin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu bacaan untuk kunut nazilah. Adapun kunut subuh, tadi sudah saya sampaikan, Allahumma hdina fiman hadait itu tempatnya pada sholat sunnah, yaitu sunnah witir. Mudeng napa mboten niki? Mudeng nggih. Lah terus kok dibaca terus Allahumma hdina fiman hadait bersama subuh ngoten nggih, ditangkreti mawon sing maos niku.
Pak Imam tangkleti mawon. Pak Imam mboten klitu tah kita ngeten. Mesine salat sunah witir niku mboten salat subuh. Adapun salat subuh itu kunut yang dibaca itu ini bacaannya. Nek kepengin sumerep kula paringi dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang bacaan kunut nazilah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau misal tidak membaca kunut bagaimana? Ya tidak masalah. Yang jadi masalah niku lek mboten maca kunut mantun sujud sawi. Ngoten. Sumrap sujud sawi nggih. Sujud sawi niku kan keliru dalam gerakan, ngoten. Bukan dalam bacaan, keliru dalam gerakan, ngoten. Sehingga sebagian ngoten niku kadung pahamnya itu seperti demikian. Akhirnya mboten kunut Allahumma hdini fiman hadait ngoten niku akhirnya di rakaat terakhir ditambahi sujud sahwi lan niki nggih tambah salah kewaprah ping sak pirang-pirang ngoten niku. Nah, makanya kita perlu belajar, kita perlu mengaji, kita perlu mempelajari dalil-dalil. Dan ini bukan berarti adanya perbedaan kemudian oh ini beda ini saling menyalahkan. Tidak, kita tidak saling menyalahkan. Asalkan kita beramal sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan dalil. Kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, ya kita saling tegur menegur, saling ingat mengingatkan. Ini berkaitan dengan masalah-masalah sholat dan banyak sekali sampai dibuat judul ya di dalam kitab-kitab hadis itu Kitabus Shalah yang insya Allah juga akan kita baca, kita akan pelajari dalil-dalilnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya akhiri yang saya perlu tangkletaken monggo menawi. Kalau tidak ada kita sih nggih. Kita sholat menguatkan, mengarif, mengatur itu mesti membaca bismillah. Cuma kalau kan betul di nih, lagi belum dadang nih, cacat biasanya dengan dadang apa? Setelah itu. Jadi kita segala sesuatu mesti bismillah. Jangan kan betul di belakangnya, betul di lah. Biasanya kan orang berkata, tapi hasilnya sebenarnya kan nih, patut membaca bismillah. Terus sholat kan jangan apa kata? Imam ini kalau betul jadi bismillah. Cuma betul di belakangnya, kan nggak tenang maksudnya. Nggih. Lagi itu maksudnya kan, matur bismillah, harap ingat dia bismillah. Nah sendiri sebenarnya itu dia bismillah, betul loh. Jadi jangan itu betul salah tafsir. Jadi sebenarnya itu dia bismillah. Kemarin betul dia nih, bismillahirrahmanirrahim. Nggih niki wau keterangane namung menekankan nggih. Jadi menekankan. Jadi intinya bismillahnya itu boleh dibaca keras, boleh tidak dibaca keras. Artinya ya samar-samar, ngoten lho. Artinya tidak menjadi masalah. Adapun kalau di luar ibadah seperti ngarit, macul atau apa saja yang kita lakukan, memang kita diajari oleh Nabi malam yubda bi bismillah fawa aqta. Jadi perkara atau segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu nanti akan terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan ngarit, macul, dan tegal, amal soleh napa mawon monggo diawali kali bismillah, walaupun tidak harus diucapkan dengan keras. Pun jelas nggih? Kita sisihkan mendoakan saudara kita nggih.
yang diuji musibah, sakit atau yang lainnya supaya diberi kelancaran, kelonggaran, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa min ahlina wa min jama'atina bihadzal makan. Allahumma rabban nas atibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma afina fi badanina wa sam'ina wa basarina la ilaha illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.